Halo Faid, Nah, Kak, sehat Faid? ya Sehat. Gimana kegiatan hari ini? Udah mulai sekolah belum? belum. Belum. Kapan mulai sekolah? Saya tanggal 13 Rabu, minggu 13. depan. Ya, minggu depan. Lama ya liburannya ya? 13. Jadi hari ini ngapain aja Faid? Hari ini Hah? Main game. eh, main Main game apa hari ini? main game Roblox. Apa? Main game apa di Roblox? Banyak sih Bed Wars, For Hmm. Second, apalagi ya Blue Lock, banyak lah. Itu Sama temen. kalau yang game yang apa tuh yang kan ada tuh ya yang naik-naik gunung di Roblox tuh game apa tuh? Oh, mendaki gitu. Hah, Ya banyak kali itu. banyak ya? Iya banyak. Tergantung Ada gunungnya. oh jadi nama gamenya tergantung nama gunungnya gitu. Iya, ada banyak gunung. Hmm. Kan ada tuh yang bilang, ayo, ayo kita muncak di mana? Semeru di Roblox atau Ah, apalah. iya, Pernah fight nyoba? iya. Pernah? Seru nggak? Biasa aja. Itu cuman mendaki biasa aja yang Buat nggak nyari ketenangan aja sih. ketenangan. Iya, Emang tenang loh, naik naik ke atas gitu di Roblox gitu tenang. nggak juga sih. Oke. Ya ada Juan ya. Halo Juan. Mana nih? Halo Kak, Sehat Juan? iya, Sehat. iya, iya sehat, Sehat. Juan udah mulai sekolah belum? iya udah Udah. minggu, Mulai iya mulai dari minggu kapan? pertama, Hah? minggu pertama, Oh, mulainya kapan? Senin kemarin. iya, Iya. iya, Jadi minggu pertama ngapain aja nih di semester baru di sekolah? nggak banyak sih, Ada perkenalan guru lagi? Enggak. nggak gurunya sama, Sama aja ya. iya, Jadi biasa aja di rapi-rapi kelas iya, gitu ya. Enggak. iya, Jadi hari ini tadi sekolah. iya, Udah tapi mulai pulang cepat pulang cepat kenapa? karena Gurunya rapat. apa ibadah gitu, Oh, oh ibadah. Ibadah apa? Hari Jumat. Nat Natal kayaknya nggak tahu sih, tapi agak agak tahu, nggak Natal. tahu dah, Iya, Natal kok aja. iya, nggak tahu, Nah, Juan ngerayain Natal. iya, tapi Juan, ya tahun Juan kemarin sekolah lah, sekolah di mana sih? Penabur Cipinang. Oh, pulang cepat karena sekolah ngerayain Natal gitu. Agak lupa sih, tapi ada sesuatu dengan Natal. Hmm. Wah, Natal udah lama ya. Kapan Natal tuh? Satu, dua, tiga, 3 minggu yang lalu. Juan berarti waktu Natal kemarin ibadah ke ini gereja. Juan ngerayain Natal kan? Enggak. Oh ini ada Atta nih. Halo Atta. Oh ini kakak penasaran nih Juan. Juan ini penabur kan ya? Mana nih Juan? Iya, aku kalau Penabur di itu Penabur. BPK penabur kan? Iya, Itu full 100% semuanya Nasrani atau ada agama lain yang sekolah di sana? cuma Katolik Kristen sih. Oh, berarti nggak ada. Yang aku, ada sih, ada deh. Ada Ada. temen aku Hindu, Buddha, so. Oh, Hindu, Buddha, Tapi ke Pak paling banyak Katolik Kristen. Katolik. Islam Iya, ada nggak? Katolik. Itu penasaran nggak? Islam, Ada? Islam aku gak pernah ketemu sih, belum belum Nggak belum ada ya? pernah ketemu sih. Iya, Iya, kayaknya seru juga tuh kalau misalnya ada orang Islam sekolah di penabur. Tapi boleh nggak? Boleh, boleh. boleh kan? Nggak ada, Iya. nggak ada, nggak ada, nggak Iya ada kata batasan itu, gitu tapi kan? nggak banyak, Pak. Iya. Nggak banyak Penabur mana, batasan. Juan?
Cipinang ke Cipinang, SMPK 5. Cipinang itu Jakarta ya? Cipinang, Iya kan Jakarta kan? Bukan kan? Kalimalang kali. Hah? Dekat Kalimalang. Oh dekat Kalimalang. Iya, iya. Berarti dekat Kalimalang. Dekat Mall Cipinang itu. Berarti itu deket hampir perbatasan ke Bekasi bukan? Iya nggak? Iya kan? Jauh jauh ya? Kalimalang tuh. eh Nggak lupa juga sih. ya dekat. Nah, nggak pernah lewat tuh sana. Cipinang. Oke. Ini kita baru ada 3 orang ya. Oh ini ada 4. Cambridge. Oke. Kita tunggu dulu Cambridge. Jadi bisa nggak? Mana nih Cambridge? Halo Cambridge. Kalau bisa Sehat Cambridge? sehat-sehat. Sehat ya. Oke kita mulai aja ya kelas kita hari ini ada nih. Atta, Cambridge, Juwan, sama Faid. Ya. Kita mulai kelas kita hari ini. Ada nih kalau bisa on cam ya. Cambridge sama Atta. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini ya, adik. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ada baik. Oh, mana Juan? Iya, Juan hilang. Juan tadi, Atta dan Cambridge ya. Terima kasih adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan masuk ke modul ke-6, pelajaran 3. Ya. Atta Cambridge kalau bisa, ke Atta sama Cambridge kalau bisa on cam ya. Oke, kakak share screen dulu. Juan mana nih ya? Juan. Hilang Juan. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-6, pelajaran ketiga. Ya, judulnya hari ini adalah membuat deskripsi permainan papan. Ya, jadi kita akan belajar tentang membuat permainan papan. Tuh, ada Cambridge. Cambridge ada 2. Cambridge masuk lagi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan review dulu ya tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ya. Nah, minggu terakhir kita bahas tentang teknik prompting. Ya, ada beberapa teknik prompting yang kita bahas di minggu kemarin. Adik, ada ingat teknik prompting apa saja yang kita pelajari minggu kemarin? Baik, Cambridge, Atta, Juan, siapa yang ingat? Teknik prompting apa saja yang sudah kita pernah bahas? Baik, Cambridge, Juan, Atta, siapa yang bisa menyebutkan? Satu orang sebutin satu aja. Role prompting. Hmm. Hah? Prompting apa? Tekniknya apa? Role. Hah? Role. Role, oh iya, role Role prompting. prompting. Oke, yang lain? Ada lagi? Role prompting itu prompting tingkat lanjut ya. Kalau yang teknik tingkat lanjut tuh role prompting sama apa tuh satu lagi? Kemarin? Yang teknik promptingnya ada yang ingat? Kalau misalnya yang pertama kan zero apa? Zero shot. Ya, zero shoot. Nah, yang lain apa lagi? Ada zero shoot. Terus ada Few apa lagi? shot. Hah? Few shot. Hah? Few shot. Few shoot. Oke, ada few shoot. Apa lagi? Ata, Cambridge, Juan.
Selain itu, ada zero shoot tadi kata Faith, ada few shoot, terus apa lagi yang lain? Hmm? Udah ingat? Ya. Nih, teknik prompting itu ada zero shoot, ya. Hanya satu buah permintaan, ya. Terus yang ada one shoot, ya. Dia satu permintaan disertai dengan satu contoh. Terus ada juga few shoot, ya. Satu permintaan disertai dengan banyak contoh. Terus yang tingkat lanjutnya ada role prompting, ya. Role prompting ini kita memberikan peran kepada jaringan saraf, ya. Kita sebutkan kalau misalnya kamu sebagai apa gitu, ya. Nah, itu namanya role prompting. Terus ada itu tadi ya yang tadi. Output formatting satu lagi, ya. Ini untuk yang prompting tingkat lanjut. Jadi ada role prompting dan ada output formatting. Output formatting ini kita tentukan batasan dan format, ya, dari jawaban yang kita inginkan dari jaringan saraf, ya. Jadi teknik-teknik prompting yang ada itu ada zero shoot, one shoot, few shoot, role prompting dan output formatting, ya. Nah, nih, gimana kita telah menerapkan atau berencana menerapkan teknik prompting, ya. Nah, kita bisa menggunakan teknik prompting itu untuk mencari informasi, ya. Prompting yang sudah kita pelajari itu kita bisa gunakan untuk mencari informasi, membantu kita mencari informasi, membuat koleksi untuk mempelajari hal-hal baru, ya, untuk menghasilkan ide, ya, memformat informasi sesuai dengan template yang diberikan dan perpendek atau ubah cara menyampaikan pikiran, ya. Jadi dengan prompting yang sudah kita pelajari itu bisa membantu kita melakukan beberapa banyak hal, ya, cari informasi, membuat koleksi, ya, untuk mempelajari hal-hal baru, untuk menghasilkan ide, ya, untuk memformat informasi yang sudah kita punya sesuai dengan template yang diberikan dan memperpendek atau mengubah cara menyampaikan pikiran, ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi baru, ya, yaitu kita akan bahas tentang apa itu permainan papan, ya. Adik-adik ada yang pernah nggak main permainan papan? Nah, coba adik-adik ada yang siapa yang bisa sebutkan? Adik-adik pernah main permainan papan apa aja? Ular tangga. Haha, mantap, Faith, ular tangga. Apalagi? Kenrich, Ata, Juan, pernah main permainan papan nggak? Faith bilang ular tangga. Yang lain? Ada yang pernah? Selain itu, main apa lagi? Mana nih? Juan, Ata, Kenrich, atau Faith, apa lagi? Selain ular tangga, pernah main apa lagi? Catur termasuk gak catur? Apa? Catur. Catur. Iya, catur kan di papan tuh. Catur kan? Faith, catur. Ya, catur. Bisa. Apa lagi? Banyak ya, ada banyak permainan papan itu. Ya, nah jadi kita akan bahas itu. Apa itu permainan papan? Ya, nih, ya tadi ini ada beberapa contoh nih permainan papan. Ya, ini kalau ada adik lihat dari gambar ini, apa yang ke apa yang kebayang sama adik? Kalau dadu kan, mungkin tadi bisa tuh ke yang permainan yang dibilang fight bola tangga, ya nggak? Nah di sini ada lagi nih, ada uang, ada rumah, ya. Uang sama rumah tuh identik apa? Ada itu? Monopoli. Ya, monopoli, ya, monopoli. Ada banyak permainan papan, ya. Nah, apa itu permainan papan? Permainan papan itu adalah permainan yang dimainkan di atas meja atau permukaan lain, ya. Menggunakan komponen khusus seperti papan permainan, keping, kartu, dadu dan sebagainya, ya. Nah, berarti kayak kartu tadi ya, domino, ya. Itu termasuk permainan papan karena dia dimainkan di atas. Nih, disebutkan kan, dimainkan di atas meja atau permukaan lain, ya. Dia menggunakan komponen khusus. Kalau yang ini nih kayaknya ini adik-adik tahu nggak nih? Ini kayak permainan yang di mana nih? Jepang atau Cina gitu ya? Kayak main dadu-dadu, tapi kita belum pernah main itu tuh, ya. Nah, itu permainan papan.
Ya, jadi dia dimainkan di atas permukaan menggunakan komponen khusus. Kartu apa nih namanya? Lah, remi. Ada yang tahu? Kartu remi. Jack, as yang kayak gitu tuh. Ya. Ada adik nyebutnya kartu itu apa? Kalau kakak taunya itu kartu remi. Ada as, king, queen, jack, terus ada hati dan lain-lain. Ya. Nah, itu juga termasuk ya kan karena kartu, ya. Nah, ini adalah cara yang sangat baik untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga sambil mengembangkan kemampuan logika dan berpikir strategis serta bersenang-senang. Nah, kartu itu bisa juga tuh. Uno, ada yang tahu Uno? Ada yang pernah main Uno? Ada nggak yang pernah main Uno? Ya, Pernah apa ya? Ya, ya. main Uno tuh kan seru tuh ya. Tuh kita sambil bersenang-senang kita juga memikirkan strategi tuh. Ya, gimana nih cara ngalahin lawan? Kasih kartu yang tambah 4 ya. Tambah 4. Terus ada yang kartu ini kadang kalau main Uno tuh wah itu ramenya minta ampun tuh. Ya. Nah, jadi permainan papan itu adalah permainan yang dimainkan di atas meja atau permukaan. Ya, dengan menggunakan komponen khusus. Nah, nih. Jenis permainan apa saja yang kamu tahu ya? Tadi adik udah sebut ya. Baik, ada ular tangga, nih ada ular tangga nih ya. Ular tangga, ini ular tangga bukan ya? Iya kayaknya. Ular tangga, monopoli nih, monopoli ya, gambaran monopoli. Catur. Nih kalau ini apa nih? Spin wheel ya. Nah, kalau ini nih, ini ada adik tahu nih, susunan apa nih? Blok-blok ini. Kakak belum pernah main sih. Jadi kalau nggak salah ini ada juga di yang kayak Uno gitu ya kartu apa bungkusannya. Ada warna-warna Uno juga. Ya. Jadi ada banyak jenis-jenis permainan papan ya. Tadi ada udah sebutkan monopoli, luar tangga, catur dan lain-lain. Ya. Nah, permainan permainan papan ini ada yang dia permainan strategis ya, di mana kita di sini berpikir ya untuk mengalahkan lawan. Ya, jadi pikiran itu adalah senjatanya. Kita pikirkan setiap langkah yang kita buat dan keputusan yang kita ambil untuk memenangkan permainan. Contohnya di sini ada catur, ya. Catur itu kan strategis ya. Kita harus mikirkan langkah selanjutnya apa, ya. Kalau misalnya kita salah langkah, wah udah bisa jadi kuda kita dimakan, ya, diambil atau apa namanya ya? Ada disebutnya apa? Menteri ya, raja, menteri gitu ya, benteng. Terus ada tuh yang kan benteng, kuda. Nah, sebelah sebelah kuda tuh yang dia apa namanya ya? Kakak, ini nih, yang ini nih. Nah, ini apa itu namanya? Lupa kakak. Ini kan menteri ya. Ini menteri atau raja? Kakak lupa. Pokoknya ini menteri apa menteri raja gitu kan. Baru nih pion, ya kan. Kalau misalnya kita salah ambil langkah kan mungkin nanti kita bisa kalah, raja kita diambil. Ya, itu ada yang jenis permainan papan, permainan strategis. Ada juga yang permainan kartu, ya. Nah, yang permainan papan menggunakan kartu ini dia menggunakan setumpuk kartu untuk melakukan berbagai aksi dan mencapai tujuan tertentu. Ya, di dalam permainan kartu ini yang dibutuhkan untuk menang adalah taktik dan sedikit keberuntungan, ya. Kalau kayak main remi itu. Nah, itu kita butuh butuh taktik juga sebenarnya kalau remi itu keberuntungan aja sih ya. Kita harus tahu eh, apa kartu setelahnya dan lain-lain. Uno, ya. Uno juga sama. Itu keberuntungan juga tuh. Keberuntungan dan taktik ya. Taktik bagaimana kita mengeluarkan kartu yang kita punya ya. Jadi tadi ada permainan yang strategis, ada permainan kartu, ada juga permainan logika ya. Nah, permainan ini akan membuat otak kita bekerja ekstra keras. Di sini kita berpikir dan bernalar secara logis untuk menemukan solusi dari teka-teki atau misteri ya. Nah, permainan ini ya, Sudoku ya contohnya. Ini juga termasuk ke permainan papan ya. Dia dimainkan walaupun memang Sudoku rata-rata di kertas dulu ya. Kalau sekarang kan di HP banyak ya. Nah, ini termasuk ke dalam permainan logika. Kita memikirkan susunan angka yang sesuai ya. Ada juga mungkin puzzle dan lain-lain ya. Tuh. Tadi ada strategis, kartu, logika, ada juga yang permainan peran. Nah, kalau ini kakak belum pernah main.
Ya, jadilah pahlawan di dunia fantasi. Pilih karakter, tingkatkan kemampuan, masuki dunia fiksi, atau ikut petualangan seru. Ya, berinteraksi dengan sesama pemain dan lingkungan sekitar. Nah, kalau permainan peran ini kalau dulu tuh ramenya di Telegram tuh. Ada yang tahu nggak? Apa? Werewolf. Apa ya? Lupa gak? Werewolf gitu ya. Jadi yang mencari siapa serigala dan ya, siapa serigala dan siapa yang ya, siapa serigalanya gitu. Mencari apa yang punya peran serigala. Itu dulu permainan peran kan. Jadi dulu tuh tahun berapa ramenya ya di Telegram. Jadi seru juga tuh kadang. Atau ada yang main Android itu apa ya? Yang dia kepalanya bulat terus merah di pesawat luar angkasa apa tuh? Ada yang ingat? Yang cari siapa yang bunuh apa sih kayak lupa namanya. Ya, dia permainan peran juga tuh. Yang membunuh siapa gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya ada mayat nanti dia kumpul musyawarah siapa pembunuhnya ditentukan. Ntar kalau benar menang, kalau kalah lanjut gitu. Ya. Nah, itu permainan peran. Ya. Ini juga dia butuh ini ya, butuh taktik juga kalau permainan peran ya, karena kita harus bisa menebak siapa pelakunya gitu, siapa pembunuhnya dan lain-lain. Ada juga permainan keluarga ya. Permainan keluarga ini adalah permainan yang aturannya sederhana dan suasananya menyenangkan, cocok untuk semua orang. Nah, ini contohnya kalau kayak gini tuh Monopoly ya. Uno juga sebenarnya bisa sih masuk ke sini. Nah, kalau di sini disebutkan contohnya Carcassonne, Ticket to Ride, Catan ini nggak tahu nih. Jenis-jenis permainan luar negeri nih kayaknya. Tapi kalau di Indonesia yang seperti ini cocoknya kayak main Monopoly ya. Ular tangga juga sebenarnya masuk sih. Uno ya seperti itu. Itu permainan keluarga. Ada juga ini kalau ini ya tadi monopoli. Permainan ekonomi ya. Bayangkan kamu memiliki sebuah perusahaan yang memproduksi barang, berdagang properti atau menjalankan bisnis ya. Nah, di dalam permainan on monopoli ini keputusan kita untuk melakukan investasi, perdagangan, beli rumah, beli apa itu apa ya? Sangat menentukan kita tuh bisa sukses dalam mengumpulkan uang atau enggak ya. Nah, ini contoh permainan ekonomi ya. Ada lagi permainan kooperatif ya. Nah, ini Ludo, Ludo. Nah, itu ada Ludo ya. Permainan kooperatif ini kita kerjasama dengan pemain lain sebagai sebuah tim untuk menghadapi tantangan bersama dan mencapai tujuan yang sama. Nah, dalam permainan ini penting untuk percaya dengan rekan tim dan bertindak bersama agar bisa menang. Ya, kalau di sini contoh namanya aneh-aneh ya. Pandemi, Pulau Terlarang, Hanabi. Tapi kalau misalnya di Indonesia tuh ada Ludo ya, Ludo. Kita terdadu, nanti kita jalan sesuai dengan angka yang ada di dadu. Kita juga bisa main main berdua atau mungkin berkelompok. Ya, nah ini permainan kooperatif. Ya, nah tadi kan banyak permainan papan yang ada. Nah kita akan lihat bagaimana permainan papan itu bisa lahir. Ya, nah bagaimana sejarahnya? Ada permainan papan. Ya, di sini dia bilang nih, bayangkan kamu dan teman-temanmu duduk di dekat perapian dalam gua, bermain dadu untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan potongan mamut terbesar untuk makan malam. Ya, nah dulu permainan papan itu di zaman Mesir kuno, ya, 5.000 tahun yang lalu, Firaun dan rakyat di Mesir itu biasa bermain permainan papan. Ya, mereka menciptakan namanya senet. Ya, permainan bidak, dadu dan papan yang melambangkan perjalanan jiwa menuju kehidupan setelah mati. Ya. Nah, kalau zaman dulu zaman Mesir tuh permainannya ini namanya senet. Ya. Ini mungkin seperti catur ya, mirip seperti catur. Itu zaman Mesir kuno, ya, 5.000 tahunan yang lalu. Terus setelah itu lanjut ke zaman Mesopotamia, ya, di kerajaan Ur, ya, di Mesopotamia itu ditemukan permainan papan, ya. Di permainan papan ini pemain memindahkan kepingan pada papan dengan cara melempar dadu. Ya. Nah, bentuk permainannya kayak gini. Ya, kalau tadi kan kalau yang di zaman Mesir kuno itu mirip catur ya. Nah, kalau ini dia pakai dadu. Terus kalau di zaman nah, ini di Cina ya. Nah, ini tadi yang kakak sebutkan.
Cina itu ada namanya Go, ya. Oh, ini namanya Go. Cina menciptakan Go, permainan strategi paling kompleks dan adiktif di dunia. Ya, tujuan permainan ini adalah menguasai lebih banyak wilayah daripada lawan dengan menutup ruang kosong. Ya, nah, ini kakak belum pernah main ini. Saya juga belum tahu gimana peraturannya. Ya, nah ini contoh. Ini setelah zaman Mesopotamia ya di Cina itu ada permainan namanya Go. Nah, terus di abad pertengahan di India ya. Nah, catur itu asalnya dari India. Terus dia menyebar ke seluruh Eropa ya. Jadi salah satu permainan paling populer di dunia ya. Jadi abad pertengahan itu ada catur. Nah, terus nah ini tadi kartu remi ya. Di abad pertengahan di Cina itu ada kartu remi ya. Kartu remi pertama kali muncul di Cina kemudian menyebar ke Eropa menjadi bagian dari banyak permainan papan ya. Ini dulu kayaknya ini nih kartu reminya dulu ya di zaman Cina. Baru di abad ke-19 ya baru muncul permainan monopoli dan bingo ya. Ada yang bingo ya, ada yang pernah coba main bingo? Kakak pernah coba di ini ya di HP. Nah, di abad ke-19 monopoli dan bingo muncul dan sejak itu menjadi klasik dalam dunia permainan papan ya. Nah, kalau dulu monopolinya lingkaran ya. Baru di abad ke-20 ya, dunia permainan papan berkembang seiring munculnya genre baru termasuk permainan peran, kooperatif dan strategi. Ya. Nih, itu sejarah dari permainan papan. Nah, di abad ke-21 permainan papan mengalami masa kebangkitan. Ya, nah, kita lihat banyak muncul permainan baru yang seru dengan grafis modern, mekanisme unik dan alur cerita yang menarik. Ya, ada Uno, ada apa lagi itu banyak. Ya, nah dalam modul ini dan modul berikutnya kita akan membuat permainan papan kita sendiri. Ya, jadi nanti kita akan mencoba membuat permainan papan kita sendiri. Ya, jadi hari ini, nah yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan memunculkan ide untuk permainan papan kita sendiri. Terus kita tentukan komponen dan mekanisme permainan papan kita. Ya, jadi kita hari ini akan mencari ide untuk permainan papan kita sendiri. Ya, selanjutnya kita akan bahas membuat permainan papan. Ya, nah apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat permainan papan? Ya, nah, elemen di dalam permainan papan itu ada ide, komponen, dan peraturan. Ya, ketika kita mau membuat permainan papan, yang pertama kita cari dulu idenya. Ya, kita mau permainan papannya ini bagaimana? Setelah kita dapat idenya, baru kita tentukan komponen apa yang digunakan dalam permainan papannya itu. Baru kita tentukan peraturannya. Ya, nih, ide, tema. Ya, langkah pertama dan sangat penting dalam menciptakan dunia permainan yang menarik dan adalah menentukan tema untuk permainan papan. Ya. Nih, kita permainan papannya idenya, apa temanya mau apa? Petualangan kah? Fiksi kah? Ilmiah atau sejarah? Ya. Nah, ada kalau ada yang suka sejarah tuh bisa buat permainan papan dengan tema sejarah. Ya, jadi di awal kita tentukan dulu temanya apa. Nah, baru setelah itu penonton, ya. Maksudnya ini siapa tujuan kita buat permainan ini untuk siapa? Playernya siapa? Ya. Untuk membuat permainan yang menarik dan mudah dipahami, penting untuk mengetahui siapa audiensi yang tepat. Ya, tujuan kita buat permainan ini untuk siapa? Ya, apakah untuk anak-anak, untuk orang yang dewasa, atau pemainnya itu sendiri kah, atau berkelompok 2 orang, 3 orang ya? Nah, itu kita tentukan di dalam idenya, ya. Jadi di dalam ide tadi kita tentukan dulu temanya, baru kita tentukan permainannya ini untuk siapa dan kelompok bermainnya gimana, ya. Baru kita juga harus tentukan tujuan permainannya. Ya, permainannya ini dibuat tujuan akhirnya apa? Menangnya gimana? Ya, tujuan permainan adalah apa yang ingin dicapai pemain, yang membuat permainan seru dan yang memotivasi mereka untuk bertindak. Ya, jadi tadi kita tentukan idenya, kita tentukan audiensnya, siapa yang akan memainkan permainan kita dan apa tujuan di dalam permainannya. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemain untuk menang? Ya, itu. Mungkin ketika adik-adik mungkin sedang mencari ide, ya. Ketika kita buat permainan dan dalam permainan permainan itu ada tujuan tujuan permainannya, nah kita bisa tentukan.
ya, satu atau lebih mekanisme yang diterapkan di dalam permainannya. Gimana kriteria pemain bisa menang? Apakah poin yang banyak, ya, atau mungkin dia mengumpulkan sumber daya yang banyak, ya, kayak monopoli itu kan, yang menang itu kan yang uangnya lebih banyak, ya. Catur yang menang, yang bisa skakmat rajanya mungkin, gitu kan? Atau mungkin membangun sesuatu, rebut wilayah, ya, kalahkan lawan, menyelesaikan tugas dan lain-lain, ya. Kita bisa tentukan apa langkah-langkah untuk menang itu apa saja. Baru setelah itu di dalam ide juga kita tentukan mekanisme dalam permainannya, ya. Mekanisme dalam permainan papan yang membuatnya unik, ya. Jadi dalam permainan papan yang membuat unik itu mekanismenya gimana, ya. Mekanisme itu bisa jadi kita kayak tadi ya, yang Go, permainan Go yang Cina tuh. Dia cuma pakai kayak apa kancing hitam dan putih. Nah, itu ya. Jadi ini adalah seperangkat aturan dan tiga tindakan yang menentukan bagaimana pemain berinteraksi dengan permainan dan satu sama lain. Ya. Jadi kita bisa tentukan nih mekanisme permainannya kita pakai apa? Pakai dadu, ya, atau pakai apa? Pakai kartu, pakai pion, ya, seperti itu. Ya. Jadi bagaimana pemain akan berinteraksi dengan permainan? Apakah mereka akan menggunakan kartu, dadu, bidak, ya, bidak tuh pion, ya, potongan atau ubin, ya. Jadi setelah kita tadi tentukan idenya, audiensnya, terus tujuan menangnya, baru mekanisme permainannya, ya. Nah, contoh misalnya mekanisme permainan memindahkan bidak, ya. Nah, berarti nanti pemain memindahkan bidak atau potongan mereka di papan permainan berdasarkan lemparan dadu, pemilihan kartu atau tindakan lainnya. Nah, ini contohnya nih ya, catur, ya, dan lain-lain. Ada yang mekanisme permainannya konstruksi, ya. Pemain menggunakan ubin, kubus, dan elemen lain untuk membangun kota, jalan, bangunan, dan peta. Misalnya puzzle, ya. Ini apa nih? Yang balok-balok ini ya. Seperti itu. Itu mekanisme permainannya konstruksi. Ada yang mekanisme permainannya pilihan. Ya, jadi pemain memilih dari berbagai tindakan atau langkah. Ya, kayak truth order. Itu masuk juga ya. Enggak. Truth order enggak termasuk. Ya, kayak apa ini ya? Kalau yang pilihan ini, kalau di sini contohnya Catan, Seven Wonders, Terraforming Mars. Ya. Kalau di Indonesia apa ya? Kalau tahu juga. Ya, itu mekanisme permainan pilihan. Nah, kita nanti akan membuat ide untuk permainan papan kita sendiri, ya. Jadi kita akan menggenerasi ide, ya. Membuat permainan papan. Jadi hari ini kita akan mulai membuat permainan papan punya kita, ya. Nah, adik-adik, nanti apa yang harus kita lakukan jika ide sama sekali tidak muncul, ya? Kan nanti pasti tadi kan kita judulnya generasi ide. Pasti kalau misalnya ada didapat kata-kata gitu kan mungkin di awal pasti apa kita mau buat apa permainan papan apa gitu ya. Kan banyak permainan udah banyak gitu kan. Kita mau buat apa lagi gitu ya. Pasti idenya susah muncul ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba disuruh gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ide nggak muncul sama sekali di kepala kita, ya? Nah, untuk memunculkan ide, kita bisa gunakan ini, metode objek vokal, method of focal object, MFO, ya. Apa itu MFO? MFO ini adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mengambil objek biasa dan menambahkan properti dari objek yang lain yang sama sekali berbeda dan acak ke dalamnya, ya. Jadi, metode MFO ini kita mungkin pilih dulu objek biasa, ya. Baru setelah itu objek-objek biasanya kita tambahkan dengan properti dari objek lain yang beda, ya, yang acak, ya, yang nggak ada hubungannya. Nah, baru setelah itu mungkin kita bisa 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 mendapatkan ide, ya. Nih, di dalam MFO tahapan pertama itu kita tulis dulu karakter yang mungkin, ya, yang biasa. Contoh misalnya di sini ada detektif, ahli sihir, ya, penyihir, astronom, astronomer, astronot, ya.
Nah, itu tahap pertama. Kita pilih dulu karakter yang mungkin, ya, yang biasa. Baru setelah itu, tahap kedua, kita tulis deskripsi yang melengkapi gambar setiap karakter. Ya, nih. Detektif, teka-teki, ya, riddle. Riddle itu apa? Misteri, ya. Memecahkan misteri. Ahli sihir, ya dia pasti sihir. Astronomer, ruang, space, ya, luar angkasa. Jadi setelah kita tentukan itunya, karakternya, kita tuliskan deskripsi yang melengkapi dari karakternya. Nah, baru tahap ketiga, tukar karakternya. Ya. Jadi yang di awal tadi detektif itu berhubungan dengan riddle, riddle kita pindah, misalnya. Ya, kita pindah aja acak. Ya. Misalnya riddle-nya kita pindah ke astronomer. Ya, ke astronot. Berarti astronot cari teka-teki. Ya. Nah, itu bisa jadi satu ide. Atau mungkin ahli sihir ruang asa di ruang angkasa, ya, dia mungkin jadi penyihir di ruang angkasa, itu bisa aja, ya. Atau mungkin detektif sihir, ya. Nah, jadi di tahap FMMFO ini tahap ketiganya kita tukar, ya, hubungan karakternya, ya. Nah, baru tahap keempat, ya, kita bisa pilih salah satu tuh yang mana yang mau kita ambil, yang menurut kita menarik, ya. Jelaskan hasil yang diperoleh. Untuk melakukan ini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Nah, misalnya kita ambil astronomer sihir, ya. Nah, jenis alur cerita dan suasana seperti apa yang tercipta dengan menggabungkan karakter dengan sifatnya, ya. Nah, kalau misalnya kita pilih nih astronot sama sihir, kira-kira nanti alur ceritanya gimana, ya? Suasananya gimana? Terus genre apa yang akan dimiliki permainan ini? Nah, kalau misalnya kita ambil dua karakter ini, nanti genre permainannya gimana? Terus apa yang harus dilakukan pemain untuk memenangkan permainan, ya? Nah, setelah kita pilih karakternya, kita tentukan tuh, ya, apa aja. Baru setelah itu, setelah kita bisa menentukan, baru kita bisa mendeskripsikan idenya, ya. Nah, dari dua karakter tadi, astronot dan sihir, nah, ini ada idenya nih. Star Magic adalah permainan yang membawamu ke dunia sihir dan luar angkasa. Inilah permainan tentang melemparkan mantra ajaib berdasarkan pengetahuan tentang astronomi. Pemain dapat mengumpulkan bintang, membentuk rasi bintang, dan menggunakan kekuatan sihir. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan teknik MFO, kita bisa cari ide untuk permainan papan kita. Ya. Nah, setelah kita dapat tuh, ya, baru kita deskripsikan. Temanya apa? Temanya fantasi. Sasarannya siapa? Ya, gamenya ini nanti tujuannya ke siapa nih pemainnya? Remaja, dewasa. Terus tujuan permainannya apa? Nanti di dalam permainannya pemain kalau mau menang dia harus gimana? Ya. Nih, tujuannya menciptakan mantra bintang terkuat untuk menguasai rahasia kosmos dan menjadi penyihir terhebat di alam semesta. Doctor Strange ya, penyihir. Nah, tuh Doctor Strange ya, penyihir tapi di luar angkasa, ya kan? Ada, ya. Nah, baru idenya yang kita dapat tuh kita deskripsikan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang adik-adik kita akan praktek ide dan deskripsi permainan. Ya, jadi adik-adik silakan buka website Algonova. Nanti adik-adik selesaikan tugas di platform tentang ide dan deskripsi permainan. Ya, adik-adik silakan buka di nomor 21. Ya, 21. Ntar kita refresh nih ya. Mana nih? 21, 21, 21. Nah, nih. Ya. Nih ada materinya, nanti adik-adik bisa baca ya materinya. Nah, silakan adik-adik buka website Algonova dikerjakan yang nomor satu. Ya, loading. Ntar ya. Ini materinya nanti adik-adik bisa baca. Nah, adik-adik buka dulu nomor satu. Silakan dikerjakan soalnya. Ya, ini cuma ngerjain soal aja nih. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Ya, silakan adik-adik jawab soalnya. Soalnya cuma tiga. Ya, nanti setelah adik-adik menjawab soalnya, nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ya, sini yang terakhir nih materi nih. Ya, ini adik-adik bisa baca. Untuk mengerjakan soalnya nomor satu, waktunya berapa menit? 10 menit. Ya. Nah, ini materi untuk yang nanti kita lanjut setelah adik mengerjakan soal. Ya, silakan adik coba dulu kerjakan soalnya. Waktunya sampai jam 7.45 ya, 5 menit lah. Silakan. Silakan adik jawab dulu soal nomor satu sampai jam 7.45.
Nanti setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Kakak izin sebentar kamar mandi ya. Sebentar.
Udah selesai adik? Baik, Juan, Atta, Henrich, sudah? Oke, kita lanjut ya. Udah selesai semua. Oke, nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya. Tadi kan adik udah mengerjakan soal ya di ide dan deskripsi permainan ya. Nah, ya kita akan mencoba menghasilkan ide menggunakan jaringan saraf ya. Nah, jadi dengan metode tadi ya, metode objek fokus, adik nanti buat ide untuk permainan ya. Nanti ada dibuat idenya, terus jelaskan ya ruang kerja idenya, terus hasilkan suatu ide dan buat deskripsi tentang permainan yang ada dibuat ya. Nah, nanti adik-adik untuk ruang kerjanya ini adik-adik buka ini ya, tautan kakak buka dulu ya. Nah, linknya kakak kirim ke chat Zoom sama WhatsApp ya. Kakak kirim ke WhatsApp juga. WhatsApp. Nah, ya. Nah, nanti adik-adik silakan buka linknya ya. Nih, adik-adik nanti di sini seperti biasa ya, disalin dulu ya. Disalin. Ada di klik file buat salinan ya. Nah, baru nanti adik-adik bisa edit nih di sini ya. Untuk tadi membuat ide dengan menggunakan cara MFO ya. Nih, adik-adik ketik nih ya, karakter atau profesi ya. Bebas, adik-adik mau ketik apa aja karakternya. Terus fitur aslinya apa ya? Misalnya dokter, menyembuhkan ya, guru, ngajar ya. Terus tadi ya, kayak penyihir, ahli sihir, sihir gitu ya. Nah, dari silakan isi ya ini karakter dan profesi serta fitur aslinya. Nah, baru setelah itu ada adik gunakan ini tadi metode MFO, metode objek vokal ya. Nah, tadi kan fitur aslinya di sebelah kanan. Nah, baru setelah itu sifat baru campur dengan yang lain ya. Adik-adik acak nih sifat aslinya, fitur aslinya. Jadi karakternya misalnya apa? Guru ya. Adik-adik acak fiturnya jadi apa? Guru luar angkasa misalnya ya. Nah, itu adik-adik lengkapi. Nah, baru setelah itu adik-adik pilih salah satu ya si karakternya. Nah, baru adik-adik isi nih karakternya apa, fiturnya apa, permainan cerita tentang apa, terus tujuannya apa yang bisa dilakukan. Ya. Nah, ini dilengkapi ya sampai ke sini ya. Sampai karakter ini ada dilengkapi ya. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah tentukan karakternya, nah nanti adik-adik bisa nih untuk melengkapi dokumen-dokumen tadi adik-adik gunakan ChatGPT ya. Buka ChatGPT dan mulai percakapan baru, lalu masukkan prompt berikut. Ya, adik kalau misalnya bingung karakternya apa, nah adik bisa minta ChatGPT. Hasilkan 10 pasang objek fokus. Kata pertama adalah karakter yang sudah dikenal siswa, dan kata kedua adalah sifat yang melengkapi gambar karakter tersebut. Ya, nih, adik bisa gunakan prompt ini. Terus nanti minta dia uh, objek dan karakternya. Baru setelah itu nanti objek yang adik-adik dapat dari ChatGPT ini adik-adik masukkan ke dokumen yang tadi. Ya. Baru setelah itu diacak di MFO. Ya. Nah, baru setelah itu adik-adik menghasilkan frasa. Setelah jaringan besar memberikan jawaban, nilai seberapa puas. Ya. Jika kamu tidak puas, sesuaikan cara kerja jaringan saraf dengan menyempurnakan prompt atau mulai ulang proses pembuatan. Ya. Kalau misalnya karakter atau objek yang tidak sesuai, adik-adik minta lagi ke ChatGPT ya. Nah, nanti hasilnya masukin tadi ke dokumen yang tadi sudah dibagikan. Nah, baru diacak ya. Nih, astronom mengantuk, sering tidur, berpergian dengan keju ya. Nih, ini karakter dan fitur aslinya dari minta ke ChatGPT aja ya, biar nggak bingung. Nah, baru setelah itu ada adik buat pilihan yang sesuai ya. Ada adik pilih yang mana yang mau diambil ya.
dari semua karakter tadi yang ada dibuat 10. Nah, dari pilih yang mana. Ya, baru isi tabelnya. Ini tabel isi tabelnya juga digunakan ChatGPT aja, ya. Rumuskan permintaan di ChatGPT untuk menghasilkan deskripsi permainan. Ya, permintaan, peran yang ditentukan, batasan, deskripsi ide utama, baru jawabannya. Ya. Nih contoh. Bertindaklah sebagai penulis naskah berpengalaman dan perancang permainan papan. Siapkan deskripsi untuk sebuah permainan papan. Nah, ini ya. Buat prompt seperti ini untuk dia bisa menghasilkan deskripsi permainannya. Ingat untuk menyimpan semua hal dalam dokumen, ya. Jadi semua hasil yang ada dicari di ChatGPT ada disimpan di dokumen, ya. Di dokumen tadi. Dokumen Google Doc yang Kakak bagikan, ya. Karena nanti kita akan kumpulkan dokumennya. Oke, silakan adik-adik selesaikan. Tadi dokumennya udah kakak bagikan ya. Waktunya berarti 15 menit ya. Sampai jam 8.10. Silakan adik-adik lengkapi dokumen yang tadi kakak berikan ya. Sampai ke deskripsi permainan ya. Pengambilan keputusan dan deskripsi permainan. Sampai di situ dulu. Silakan waktunya 15 menit. Sampai jam 8.10. Nanti setelah jam 8.10 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan. Ya. Jadi untuk menghasilkan objek dan fiturnya dari gunakan ChatGPT aja, ya, biar nggak bingung. Tadi promptnya itu adik-adik bisa lihat juga tuh di ini ya, di materi. Di yang nomor 3 itu, apa, di yang nomor 1 itu kan ada materinya. Nah, promptnya itu ada bisa copy dari sana tuh, ya. Sana ada promptnya, ada bisa lihat dari yang prompt contoh tadi yang kakak share di share screen. Nah, itu bisa lihat di materi setelah soal nomor 3 di nomor 1. Oke. Waktunya sampai jam 8.10, nanti jam 8.10 kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Silakan langsung ditanyakan nanti Kak bantu. Dokumennya dibuat salinan dulu ya, baru bisa diedit. Jadi ada klik Google Doc yang tadi kakak kirim, terus dibuat salinan. Di chat Zoom kakak udah kirim linknya, di WhatsApp juga udah kakak kirim. Silakan.
Sudah ada, Dik? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti dokumennya nanti di-upload di yang terakhir tuh, di nomor 3. Ya. Jadi kita lanjut dulu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang ide. Selanjutnya kita bahas tentang komponen permainan. Ya. Nah, tadi kan ada yang sudah buat idenya. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen apa saja yang dibutuhkan untuk memainkan sebuah permainan. Ya. Nah, komponen yang sering digunakan itu ada papan permainan, permainan papan. Ya. Nanti di dalam papan permainan ini ya digunakan bidak atau kartu atau mungkin token ya yang menunjukkan kepada pemain di mana objek berada dan bagaimana mereka bergerak dan tindakan apa saja yang dilakukan. Bisa juga ada kartu ya komponen yang digunakan ya. Kartu digunakan untuk melakukan aksi, membuat sumber daya dan menyerang. Ada juga blok ya menghasilkan angka acak, menghadirkan unsur keberuntungan dalam permainan dan apa nih keripik ya chip maksudnya chip ini ya mewakili pemain atau elemen lain dalam permainan ya ini pion pion itu. Nah, gimana cara menentukan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam permainan kita ya. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menentukan komponen apa yang kita gunakan. Nah, apa yang bisa dilakukan pemain dalam permainan ya. Jadi di dalam permainan kita itu nanti pemain akan mengapain ya. Apakah dia mengumpulkan sumber daya atau membangun sesuatu atau bergerak di lapangan atau bertarung atau berdagang atau menyelesaikan misi. Nah, kita harus jawab dulu pertanyaan ini ya. Apa yang dilakukan pemain di dalam permainan? Terus, bagaimana pemain berinteraksi satu sama lain ya? Apakah pemain nanti akan berkompetisi atau bekerja sama? Ya, nah ini kita harus jawab dulu pertanyaannya. Ya, tadi ada dua berarti. Selanjutnya, apakah elemen elemen acak apa saja yang ada dalam permainan? Ya, nah, apakah lempar dadu atau mengambil kartu acak? Ya, nah ini kita harus jawab dan kita tentukan di dalam permainan kita nanti apa. Terus apa tujuan utama dari permainannya? Ya, misalnya tujuan utamanya mengumpulkan poin terbanyak atau mengalahkan lawan atau menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kita harus tentukan ya di dalam permainan yang mau kita buat apa saja. Nah, baru setelah itu nanti kita bisa menentukan komponen permainannya ya. Nih. Jadi nanti adik-adik lengkapi di ini ya di dokumen yang tadi. Ini kan berarti komponen di bawah nih. Nah, nih ya. Komponen permainan apa aja komponennya? Ya, terus deskripsinya ya. Nih, contoh di sini ya. Papan permainan. Papan ini menunjukkan dunia permainan ya. Berarti komponen apa aja yang dibutuhkan di permainan adik-adik? Ada kartu, ada token. Token ini kayak apa ya? Poin, pion, pion. Terus ada dadu ya. Nah, setiap komponen yang ada adik yang akan digunakan dalam permainan, ada adik buat deskripsinya ya. Nah, nanti adik-adik bisa minta bantuan ChatGPT juga nih untuk menjelaskan komponen yang dibutuhkan untuk permainan dan untuk deskripsinya ya. Nah, nanti bisa dilengkapi dokumennya dengan komponen. Nah, baru setelah komponen nanti kita akan buat aturan permainan ya. Nah, apa saja yang harus dimasukkan dalam aturan permainan ya? Ketika kita membuat aturan untuk permainan kita, apa saja yang harus ada di dalam aturan permainan yang kita buat ya. Nih, di dalam peraturan itu pertama ada cara bermain ya. Nah, cara bermain ini berarti nanti akan dijelaskan ya, langkah demi langkah tentang tindakan di dalam permainan ya. Baru setelah itu ada tujuan permainan ya, apa yang harus dilakukan untuk menang. Terus ada aturan khusus misalnya ya, ada aturan-aturan tertentu khusus ya. Misalnya cara menggunakan kartu atau bidak ya. Misalnya cara penggunaan kartunya gimana?
Nggak boleh 2 kali, nggak boleh 3 kali segala macam ya. Itu bebas. Tergantung permainan adik-adik. Ada aturan khusus. Terus selanjutnya ada syarat kemenangan. Nah, gimana pemain bisa menang? Apa yang harus dilakukan? Nah, ya. Nah, ini adalah poin-poin yang harus ada di dalam peraturan. Nah, contoh nih, contoh aturan cara bermain, ya. Nah, untuk cara bermain nanti contohnya seperti ini. Persiapan untuk permainan. Pertama, letakkan papan pemain di atas meja. Terus berikan setiap pemain kartu karakter dan token yang sesuai. Tempatkan token pemain di posisi awal. Kocok tumpukan kartu teknologi, sumber daya, dan misi. Bagikan kartu sumber daya dan secara rata kepada semua pemain. Ambil kartu dari tumpukan teknologi dan satu kartu misi. Ya, ini contoh aturan di cara bermain. Terus ya, awal giliran, sampai misi, dan lain-lain seterusnya. Ya. Nah, terus ada contoh untuk tujuan permainan. Ya, contoh aturan tujuan permainan. Yang pertama, pengumpulan sumber daya. Nah, pergi ke lokasi pengumpulan sumber daya yang tersedia, gunakan dadu untuk menentukan jumlah sumber daya yang dikumpulkan. Ya, jadi dijelaskan tujuan permainan ya semuanya. Pengembangan teknologi, modernisasi, berdagang. Ya, nah nanti untuk membuat seperti ini, adik bisa minta bantuan ChatGPT aja. Ya, adik-adik tinggal menyampaikan ada ide adik-adik. Adik-adik mau buat gamenya gimana? Terus ada contoh aturan kondisi menang. Nah, adik disebutkan tuh di dalam aturannya. Dia menang harus gimana? Permainan berakhir ketika salah satu pemain mencapai jumlah poin reputasi tertentu, misalnya 100. Pemain ini dinyatakan sebagai pemenang dan kini menjadi pahlawan super paling berpengaruh di dunia. Nah, ini dijelaskan kondisi menangnya gimana. Terus ada aturan khusus, misalnya kalau kalau misalnya di dalam game adik-adik ada aturan khususnya, ya. Nih contoh, pemain dapat bekerja sama untuk menyelesaikan misi yang kompleks dan kemudian membagi hadiah secara merata, ya. Ini contoh aturan khusus, ya. Nah, berarti nanti adik-adik lengkap itu aturannya nih, ya, di dokumen yang tadi, ya. Nih, cara bermain. Nah, gimana cara bermainnya? Adik-adik minta bantuan ChatGPT untuk mendapatkan deskripsi cara bermain. Terus tujuan permainan. Nah, adik-adik tulis di deskripsinya. Syarat kemenangannya gimana? Adik-adik tulis. Terus aturan khususnya kalau ada, adik-adik tulis, ya. Nah, prompt untuk menghasilkan aturan permainan. Misalnya nih, ya, adik-adik harus buat promptnya, ya. Gimana promptnya kira-kira? Ya, misalnya minta ke ChatGPT buatkan saya aturan permainan, adik-adik jelaskan permainan game adik-adik gimana, ya. Nah, silakan adik-adik lengkapi dokumennya berarti tinggal komponen permainan dan aturan game, ya. Ini berarti adik-adik lengkapi komponen permainannya dalam game adik-adik ada apa aja. Kalau misalnya lebih dari 4, adik-adik tinggal tambahkan aja kolomnya lagi dan berikan deskripsinya. Terus yang terakhir aturan game, ya, aturan permainan. Adik bisa minta chat GPT untuk melengkapi semua dokumennya. Tadi kan adik sudah sampai deskripsi game, tinggal komponen permainan dan apa nih aturan game. Ya, nah adik lengkapi. Kalau sudah lengkap nanti diupload di sini ya di nomor 3. Ya, di nomor tiga juga. Ya, isi bagian yang masih kosong pada template dokumen. Nah nanti linknya aja, link Google Doc adik-adik ini yang ada adik kirim ke sini. Ya, linknya ada dikirim. Nah, baru selesai. Ya, ini sekalian adik-adik juga mengerjakan soal ya. Satu, dua, di nomor 3 ada 2 soal. Terus nomor 2 juga ada 1 soal. Ya, materinya di sini. Di setiap nomor setelah ada materinya, adik bisa baca. Ya, nih komponen permainan. Ini adik bisa baca sampai akhir. Terus yang peraturan permainan. Adik bisa baca di sini setelah nomor 2. Oke, kita masih ada waktu 11 menit lagi. Silakan adik lengkapi dokumennya. Ya, adik lengkapi dokumennya sampai aturan game. Ya, dari atas, dari karakter awal ini dengan penentuan idenya dengan menggunakan FO ya, tentukan dulu karakter awalnya dengan fitur aslinya, baru setelah itu diacak fitur aslinya, baru tentukan salah satu, ambil ya, pilih salah satu pasangan, terus buat karakternya, fiturnya, sampai apa yang bisa dilakukan karakter, baru buat deskripsi permainannya. Itu gunakan semua bantuan ChatGPT ya. Komponennya juga ada ditentukan, ya komponennya apa, deskripsinya apa, dan sini aturan gamenya, ya cara bermainnya bagaimana, tujuannya apa, syarat menangnya apa, aturan aturan khususnya. Kalau ada ditulis, kalau ada menurut adik-adik nggak usah ada aturan khusus juga nggak apa-apa, ya seperti itu. Oke,
Silakan dilengkapi dokumennya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan, boleh. Silakan. Ya. Nanti dokumennya kalau sudah lengkap dikumpulkan di nomor 3 sini ya. Nomor 3 di nomor 3. Ya, nomor 3 juga. Linknya dikirim ke sini. Oke? Ada yang bertanyakan, adik-adik? Juan, Atta, Faid, Kenrich? Kalau tidak ada, silakan dilengkapi dokumennya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk melengkapi dokumen. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan, boleh ya. Silakan tanyakan. Nanti Kak bantu. Silakan waktunya 10 menit lagi. Nanti jam 8.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Sudah selesai ya, Derik? Juan, Faid, kita udah jam 8.30. Oh, ini yang udah ngumpulin Kenrich, Atta, tetap. Faid, Juan belum ya. Silakan nanti dikumpulkan. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Derik, siapa yang mau merangkum apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat tadi hari ini kita belajar apa aja? Faith, Kenrich, Juan, Atta, ada? Hari ini ya kita membahas tentang apa itu permainan papan, ya. Dan hari ini juga kita mencoba ya membuat ide untuk permainan papan kita sendiri. Ya, jadi tadi kita bahas tentang apa itu permainan papan dan kita mencoba membuat ide menentukan bagaimana permainan papan yang akan kita buat. Ya, kita di awal menentukan idenya seperti apa. Setelah itu kita tadi menentukan komponen di dalam gamenya, dalam permainan papannya apa yang akan digunakan dan aturan yang ada yang akan digunakan di dalam permainan papan yang akan kita buat nanti. Ya, jadi materi kita hari ini sampai di sana. Ya, yang belum mengumpulkan dokumennya berarti tinggal Juan sama Faith ya. Ini yang kakak lihat di sini yang udah mengumpulkan Atta sama Kentridge. Ya, yang belum selesai, yang belum mengumpulkan dokumennya nanti dikumpulkan. Oke? Karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Juan, Atta, Faid, Kendrick, ada yang bertanyakan? Tidak ada? Atta, Faid, Kendrick, ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Juan, Faid, Atta, Kendrick, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu juga seminggu depan. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah Juan. Dadah Faith. Kendrick. Ya baik Kak, makasih Kak. Terima kasih.